memang ada penghuninya, namanya ular kendang. Ular kendang? Ya. Di dalam gua sini ada ular yang sebesar pohon kelapa. Ya. Dinamakan ular kendang. Nah, itu yang menjaga orang bertapa di sini. Yang menjaga orang bertapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Pacet, Mojokerto, tepatnya di masih di desa Sumber Kembar ya teman-teman. Kita akan mencoba mereview sebuah tempat pertapaan atau tempat gua ya, atau gua pertapaan yang menurut warga lokal sini di sana terdapat orang yang bertapa atau sosok pertapa yang dijaga ular ukurannya sangat besar teman-teman ya. Dan kita nanti juga akan didampingi atau ditemani beliaunya adalah seorang juru kunci juga pelaku pertapa. Jadi bernama Pak Samsul, sosok sepuh yang selaku juru kunci desa ini. Ya dulu atau beliau dulu pernah melakukan pertapaan pendem bumi juga macam-macam ya, dan orang tersebut juga sampai saat ini mempunyai kelebihan ya teman-teman, bisa dibilang sosok yang linweh gitu ya ceritanya ya. Nah di sana, di bawah sana terlihat persawahan warga teman-teman, jadi sangat indah sekali alamnya. Nah itu beliau Pak Samsul sudah menunggu, dan habis kecelakaan beliau jadi ke lokasi ini membawa motor. Kalau untuk jalan kaki masih sakit ya kakinya ya, jadi beliau bersedia mengantar sampai ke lokasi ini dengan menaiki motor ya. Yang akses jalan yang awal kita temui tadi sangat ekstrim, setelah sampai di dataran rendah ternyata ada akses yang sangat mudah untuk ditempuh motor karena kita berjalan kaki. Ada jalan pintas dengan jalan kaki, kalau naik motor agak jauh ya. Assalamualaikum Pak Samsul. Rahayu, rahayu. Pak Samsul. Ngapunten, pundi Pak guane Pak? Oh ini guanya. Oke, kita sudah sampai ke guanya teman-teman. Nah di sini ini ada gua yang bisa masuk nanti Pak Samsul. Kita akan diajak langsung ke lokasi ya, masuk ke dalam gua ini. Memang agak rumput atau banyak semak belukar yang menutup dari mulut gua. Nah, ini akses jalannya. Secara spontanitas ini Pak Samsul membuat jembatan ya teman-teman dari bambu. Keren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu. Aduh. Oh ini. Apa Kang? Ada tembus. Tembus? Oh iya. Seperti lubang ular ya. Tapi ini memang buatan ya. Bukan buatan, memang alam. Alam Asli. tembusan. Tapi lubang utamanya situ ya Pak Samsul ya? Ya. Lubang utamanya sana. Ada lubang tembusan di sini. Cuman sudah teruruk ya? Ya. Untuk oh ini dulu ini dinamakan Gua Kendang ini. Gua Kendang. Ya. Oke, Pak Samsul ngapunten sing kathah saderenge
ngerepotaken jenengan. Mboten apa nggih Pak Samsul ya? Enggak apa ya, sudah merepotkan. Dinamakan gua apa, Pak Samsul? Ini dinamakan Gua Kendang. Kenapa kok dinamakan gua Kendang, Pak Samsul? Ya, sehari dulu memang ada penghuninya. Namanya ular kendang. Ular kendang? Ya. Seperti apa itu ular kendang, Pak Samsul? Ya, nggak panjang sebesar pohon kelapa lah. Tapi pendek. Jadi kayak kendang. Di dalam gua sini ada ular yang sebesar pohon kelapa. Ya. Dinamakan ular kendang. Nah, itu yang menjaga orang bertapa di sini. Yang menjaga orang bertapa. Ya. Jadi di dalam gua ini ada orang bertapa gitu, ya, Pak? Tempat orang bertapa. Sampai sekarang masih ada. Nah, warga lokal sini pernah nggak dijumpai sosok selain dari ular kendang itu, sosok orang bertapa itu pernah dijumpai? Pernah, tapi nggak setiap hari, tiap tahun keluar gitu, enggak. Mungkin satu windu atau bisa dinamakan 8 tahun baru keluar. Baru keluar. Ya. Berarti itu bukan orang beneran ya? Sosok Memang lembut. goib. Sosok goib. Ya, sosok goib. Apakah orang bertapa itu mulai dari era kerajaan Majapahit, Pak? Ya, dari kerajaan kerajaan Brawijaya. Prabu Brawijaya. Iya, teman-teman. Jadi Pak Samsul ini seorang ya sesepuh sini ya, Pak Samsul. Desa apa Pak Samsul namanya? Dusun Sumber Suko, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Dan beliau ini ternyata di samping ya bisa melihat hal mistis ya, ternyata beliau itu juga seorang pertapa, mantan pertapa ngeten nggih Pak Samsul. Ya. Ceritanya pripun niku dulu ceritanya? Kalau di sini nggak lama dulu, cuma 3 hari 3 malam. Yang katanya 40 hari itu, 40 malam itu di Sumberwindu. Sumberwindu. Ya. Ini kan yang jadi penasaran Pak Samsul, selama melakukan pertapaan itu kan selama 40 hari kan otomatis puasa nih Pak Samsul. Itu puasa itu harus puasa sepenuhnya atau ada kalau sekarang ada sahur, ada buka gitu Pak Samsul? Ya, setiap jam 12 malam saya berangkat dari rumah itu membawa kunir 1 kantong, 1 sak. Kecil gitu, saya panggul gini ya. Setiap jam 12 malam saya makan 1. Satu umbi? Ya, 1 ler, 1 biji. Ya, kunir. Sebagai untuk berbuka puasa? Ya, untuk menguatkan itu Bapak cerita, nggak ada cerita namanya orang puasa itu meninggal. Jadi saya pas, jadi saya berani. Tadi jenengan menyebut nama Bapak, apakah guru jenengan itu juga Bapak dari jenengan sendiri? Ya. Disuruh bertapa ya. Selama 40 hari, 40 malam. Karena apa? Saya juga membuktikan zaman almarhum masih ada. Nanti kalau kamu sudah 50 tahun ke atas, tahu jadi apa kamu akan bisa membuktikan untuk ritual atau puasa kamu atau semedi kalau sudah umur di atas 50 tahun. Hasil dari pertapaan itu baru muncul setelah 50 tahun. Ya. Dan ini sempat saya dengar juga Pak Samsul ini orang yang memiliki kedikjayaan ya. Contoh kecil ya. Ujung gitu nggih. Ya. Ujung, pemain ujung dicambuk tidak mempan gitu seperti apa ceritanya ini jenengan kok katanya sakti gitu ya. Namanya sedikit banyak orang Jawa Tulen, Jawa Mojopahit harus sedikit banyak. Wong Jawa ojo lali Jawa ini. Memang punya sedikit kekebalan. Cuma untuk apa ya, hiburan dan membuktikan apa benar-benar kulit saya ini bermanfaat atau masih dinamakan ada kekebalan. Dan akhirnya dibuktikan juga. Ternyata juga bukan 1 tahun 2 tahun, sudah puluhan tahun. Nggak pernah saya ini juga sering buktikan ujung itu nggak pernah ada lecet. Dicambuk pakai menjalin itu ya, rotan itu ya, tidak pernah lecet. Dan tidak pernah merasakan sakit. Enggak. Tapi kan benar-benar ada manfaat kayak semedi atau apa itu. Berarti benar ya apa yang disampaikan Bapak jenengan sekaligus guru bahwa yang pasti ini ada keberhasilannya tapi setelah usia di atas 50 tahun gitu Pak Samsul. Iya. Ya. Ini goa kan berada di lereng Gunung Welirang ya. Pak Samsul, dan di atas jenengan tuh banyak sekali lubang-lubang. Ya inilah dulu untuk semedi ini. Oh, jadi di dalam batu ini ruangannya sangat
Ya Luas. bisa dimasukin ini. Tapi Dulu nggak mungkin kalau kita masuk takut ya. ya. Karena Takut kan sudah lama ada ular gitu ya. ya, Ularnya kendang tadi muncul gitu Pak Samsul ya. sudah liar, takutnya ularnya itu Ular nanti nyatanya. ya wujud atau Wujud ya. tidak Terus apa, di samping kiri itu kan lubang guanya itu Pak ya Samsul. tertutup sudah Sudah dulu. terlongsor ini ya, Ya. longsor batunya ya. Ya. Sebenarnya kalau tidak ada batu ini luas ya, apa lebar ya? Iya. Dan ini berapa kilo ini dalam ini? Wah ini Pak Samsul. Nggak dalam juga, paling kurang lebih 1 kilo. 1 kilo, tapi Ya. rongganya sangat lebar. Ya. Tidak hanya itu, ular apa kendang juga ada pertapa gaib. Yang katanya tadi ini, Ya. kita di belakang layar jenengan kan menceritakan bahwa ada orang gaib yang sedang kasti, Main kasti. main Ya. kasti. Ya. Itu seperti apa? Coba Pak Samsul ceritakan Pak Samsul. Ya, di hari Kemis Kliwon Jumalakai. Kalau di rituali itu ada orang gaib main kasti. Itu beneran yang menghuni atau yang menjaga namanya Mbah Imam itu dari Madura. Tapi bangsa goib. Bangsa goib. Ya. Mbah Imam ya namanya. Ya. Berarti kalau main kasti kan memerlukan regu atau tim. Berarti Iya. banyak ya orang gaib. Banyak di sini. Katanya Pak Samsul untuk melihat bangsa-bangsa seperti itu harus memerlukan ritual tertentu gitu. Seperti apa ritualnya itu Pak? Ya, pakai jauh dan dupa-dupa yang 6 jam. Ya, dupa Gunung Kawi lah, paling enggak Sapitri. Itu pasti muncul ya? Ya, lihat kadang ada kemenyan, ada bunga, ada yang pakai dupa. Enggak semuanya harus dupa karena apa ya, bangsa lembut atau bangsa halus itu enggak semuanya harus dupa. Cukup di depan gua sini cukup ya? Iya. Karena ini juga mungkin ya merupakan apa ya, di mata kita terlihat seperti batu tapi ini seperti bangunan apa ya nggak tahu ya, Iya, di apa kacamatanya ya. Iya. Kembali ke sosok ular yang jenengan ceritakan tadi, kemunculan ular kendang ya, Pak Samsul ya. Ular kendang yang ukurannya sebesar pohon kelapa. Iya. Ada berapa ekor Pak Samsul? Cuma satu ekor. Satu aja. Dan munculnya itu tiap hari atau? Enggak, ya kurang lebih mungkin 8 tahun baru. Nah, katanya ketika ular-ular seperti memunculkan diri dan orang yang melihat apa ular itu pasti punya apes. Ya apes itu. Jadi orang yang melihat ular itu pasti apes gitu. Orang dulu bilangnya kalau enggak talilnya enggak mungkin dijumpai ular kendang. Talil itu apa? Talil itu apesnya lah. Hari naasnya. Naas ya. Gitu ya. Ya. Jadi ketika ular kendang itu menampakkan ke seorang, orang itu pasti akan mengalami nasib naas. Ya. Ada tanda-tanda nasib naas. Dan selain itu nggak ada ya prediksi lain atau efek lain ketika ular itu muncul, misalnya akan terjadi wabah, bencana gitu nggak ada? Enggak, karena mau tidak mau ular itu masih ada yang menghuni. Jadi dia itu apa ya, pakai saptam lah. Oh, jadi ular itu masih ada yang apa memerintahkan ya. Orang bertapa tadi ya Pak Samsul ya. Jadi dia itu lebih sendiko dawu sama orang yang memerintahkan, karena ular itu sendiri mengabdi sama orang yang bertapa itu ya. Ya, masih tawaduk, bersendiko dawu lah. Kalau nggak ada perintah nggak mungkin gerak. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi sebuah apa ini namanya, sebuah tebing ya atau tebing batu nggih Pak Samsul, tebing batu yang di sana teman-teman ada lubang. Di sana tadi juga ada lubang yang dalam juga, cuman harus merangkak seandainya masuk lewat sana. Nah, ternyata di dalam sini ada sebuah gua yang kata Pak Samsul dalamnya itu kurang lebih 1 kilo, dan diduga ada orang yang masih bertapa pada sampai apa ya, dari era kerajaan Majapahit sampai sekarang dijaga ular. Iya, ular kendang tadi. Ya. Pak Samsul matur suwun nggih, Bedale. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berkenan berbagi kisah mistis di tempat-tempat keramat seperti ini Pak Samsul. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat anak cucu untuk keramat ini, untuk menguri-nguri betapa tanah Jawa ini masih banyak terdapat tempat-tempat mistis ya Pak Samsul ya. Di salah satunya tempat seperti ini. Semoga tetap lestari. Matur suwun Pak Samsul, Dalem jenengan sehat selalu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.